making disciples, transforming lives. Hari ini saya akan sampaikan sesuatu yang sangat penting yang selama 1 bulan ini itu ada dalam hati saya. Dan hari ini saya percaya jemaat Tuhan akan dipersiapkan Tuhan untuk sesuatu yang lebih besar. Untuk hal-hal yang ada di depan. Ada sebuah pesan penting. Kita akan belajar dari kisah kematian Ananias dan Safira. Mari dengan cepat Anda bisa buka Alkitab saudara. Kita buka di Kisah Rasul pasal yang ke-5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kisah para Rasul pasal yang ke-5 kita baca mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Kita baca ayat terakhir sekali lagi, ini adalah pernyataan yang diulang 2 kali. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Saudara, ini adalah sebuah kasus perdana bahwa Allah menghakimi atau memberikan penghukuman yang demikian tegas di zaman perjanjian baru. Saudara, kalau Anda lihat di dalam perjanjian lama, ketika orang-orang Israel atau umat Tuhan itu melanggar kekudusan Tuhan, kita tahu bahwa Allah itu kudus. Ketika kekudusan Tuhan tidak dihormati, biasanya akan muncul penghakiman atau penghukuman. Pada awal mula ketika Israel dipilih menjadi umat pilihan, ada 2 orang bernama Nadab dan Abihu yang membawa api asing masuk ke bait Allah atau di tempat kudus. Kedua orang itu mati seketika karena mereka melanggar kekudusan Tuhan. Pada zaman Israel, ketika Israel itu ingin dibawa ke tanah perjanjian, ketika mereka masuk dalam padang gurun, mereka mengeluh dan mengeluh. Apa yang terjadi saudara? 1 kali dalam Bilangan pasal yang ke-11 dikatakan mereka mengeluh tentang nasib buruk mereka. Tiba-tiba api itu membakar ke perkemahan, api Tuhan turun dari atas. Memang tidak ditulis apakah ada yang tewas atau tidak, tapi saya percaya banyak yang tewas. Di pasal yang sama, saudara, ketika mereka lanjutan dari mereka mengeluh, mereka minta daging. Apa yang terjadi ketika mereka mengeluh tentang mana, lalu mereka minta daging, Tuhan kirimkan burung puyuh. Itu berjubel-jubel saudara sampai mereka itu makan. Ya saking rakusnya saudara, mereka itu makan, mulut mereka gak cukup dijejelin, mereka telan dan kalau sudah kenyang mereka muntahkan lagi untuk mereka bisa makan lagi. Saudara, Alkitab katakan banyak dari antara mereka mati kena tulah
karena Tuhan, ya kekudusan Tuhan dilanggar di situ. Mazmur 106 mengatakan banyak mereka itu mati karena penyakit paru-paru. Belum lagi pada zaman ketika orang-orang Israel membangun anak atau patung anak lembu emas. Saudara, 3.000 jiwa mati. Apalagi ketika Balak ingin mengutuk Israel, dia mengupah nabi, ya seorang yang bernama Bileam, dikasih upah. Karena Bileam ini hatinya sudah tertuju kepada upah, ya dia itu naik ke puncak gunung yang satu, tapi Tuhan bicara jangan dikutuk, nggak bisa diberkati. Tapi harusnya Bileam itu berhenti di situ. Dia harusnya tahu bahwa Tuhan tidak mau Israel dikutuk. Tapi karena dia kepengen upah, dia coba dari sisi gunung yang satu, dari sisi gunung yang lain. Singkat cerita, sampai di terakhir pun Tuhan tetap ngomong tidak boleh dikutuk. Tapi Bileam itu memberikan usulan kepada siapa? Balak. Ini bangsa memang gak bisa dikutuk, tapi ini nasihatku. Dia menasihati, ini nasihat Bileam menasihati Balak. Kamu minta para imam-imam yang bekerja penyembah-penyembah Baal Peor itu adalah perempuan-perempuan. Salah satu bentuk liturgi mereka adalah mereka itu melakukan pelacuran bakti. Singkat cerita mereka itu menggoda orang-orang Israel, dan singkat cerita orang-orang Israel banyak yang bersetubuh dengan para imam-imam perempuan Baal Peor itu. 24.000 orang langsung dipukul tulah mati di tempat. Dan tulah itu tidak berhenti sampai ada satu orang bernama Pinehas menombak, ada 2 orang yang lagi bersetubuh. Ditombak baru tulah itu berhenti. 24.000 orang mati. Di dalam kisah yang lain, saudara tahu kisah tentang Uza pada zaman Daud. Uza itu berniat baik karena tabut perjanjian itu diletakkan di atas kereta. Goyang tergelincir, Uza itu mengulurkan tangannya untuk memegang tabut perjanjian supaya nggak jatuh. Tapi disambar Tuhan, mati di tempat. Karena Tuhan itu tegas ingin memberitahu bahwa yang bisa pegang tabut perjanjian itu hanyalah para imam dari suku Lewi. Yang tidak punya kepentingan, jangan langgar kekudusanku. Daud menjadi takut. Seorang raja bernama Uzia, karena dia raja, dia lancang masuk dalam masuk dalam bait suci untuk mempersembahkan ukupan atau dupa yang seharusnya hanya imam yang boleh masuk. Saudara, sudah ada 80 imam memperingatkan, jangan, dia tetap masuk, dan dengan lancang akhirnya dia seumur hidup kena kusta. Dia harus diasingkan dan tidak boleh lagi masuk dalam bait suci. Ada banyak kisah, saudara. Mau yang lebih serem lagi, anak-anak pun tidak terluput. Ketika anak-anak mengolok-olok Nabi Elisa, naiklah botak. Muncul 2 beruang mencabik-cabik 42 anak-anak. Bayangkan loh, anak kecil loh. Saya percaya itu bukan balita. Tapi itu di atas 5 tahun, seorang anak yang tahu baik dan buruk. Anak-anak pun tidak luput dari penghakiman Tuhan. Saudara, apalagi Akan, saudara tahu Akan ya? Pada masa awal-awal Yosua, Akan ini menyimpan barang-barang yang Tuhan sudah perintahkan untuk ditumpas. Singkat cerita, Akan dan keluarganya harus binasa, dihakimi oleh Tuhan. Bapak Ibu, itulah yang terjadi ketika orang-orang itu melanggar kekudusan Tuhan. Dan masuklah pada zaman perjanjian baru, Bapak Ibu. Di perjanjian lama semuanya bekerja melalui hukum Taurat. Di dalam perjanjian baru Yesus sudah mati di atas kayu salib. Sekarang masuk dalam zaman anugerah. Orang itu menerima keselamatan karena kematian Yesus. Katakan amin. Kita menyangka bahwa
ketika masuk dalam perjanjian baru, maka karena perjanjian sudah berubah, maka mungkin Tuhan juga berubah. Ternyata Tuhan tidak berubah, saudara. Tuhan tetap tegas. Kenapa? Kematian Ananias dan Safira itu menunjukkan bahwa Tuhan itu tegas dengan yang namanya kekudusan. Tuhan itu menghargai tinggi kekudusan. Jangan sampai ada orang melanggar kekudusan Tuhan. Dan ternyata penghakiman juga turun pada zaman perjanjian baru. Ananias dan Safira mati di tempat. Saudara tahu dalam Kisah Rasul pasal 12 atau 13 ada seorang bernama Elimas. Atau sebelumnya saudara, itu ada seorang Raja Agripa, Herodes Agripa I. Menerima penghormatan yang seharusnya ditujukan kepada Tuhan. Orang-orang berkata, inilah suara Tuhan. Langsung detik itu juga ditampar malaikat dan matinya dimakan cacing-cacing. Detik itu juga saudara. Di pasal berikutnya Kisah Rasul 14 kalau nggak salah. Ada seorang penyihir bernama Elimas berkebangsaan Yahudi. Menghalang-halangi Paulus dan Barnabas untuk memberitakan Injil kepada seorang pejabat Romawi. Berusaha ingin membelokkan supaya orang ini tidak kenal Injil. Ternyata ketika ditegur sama Paulus, dia langsung mengalami kebutaan. Berarti orang-orang yang menentang pekabaran Injil itu bisa loh mengalami yang namanya penghakiman daripada Tuhan. Pelajaran apa yang kita bisa petik dari kisah Ananias dan Safira? Pelajaran pertama, catat baik-baik. Tuhan itu bisa murka. Katakan Tuhan bisa murka. Bapak Ibu, kita itu seringkali melihat Tuhan itu sebagai Allah penuh kasih dan penuh dengan pengampunan. Apalagi ketika kita berada dalam perjanjian baru. Yesus sudah mati dan pengampunan tersedia dengan limpah-limpahnya. Kita menyangka bahwa setelah perjanjian lama, perjanjian baru, maka Tuhan itu seolah-olah jadi nggak punya sifat tegas atau nggak lagi punya sifat untuk bisa murka. Saudara, Tuhan itu pribadi yang utuh. Kalau dia bisa memberikan belas kasihan, berarti dia itu juga bisa tegas. Katakan amin. Kalau dia bisa tersenyum, berarti dia juga bisa marah. Nah, kita lupa bahwa Tuhan itu juga bisa murka. Bapak Ibu, hanya karena kita ini berada dalam perjanjian baru, bukan berarti Tuhan tidak bisa menghakimi dosa. Oleh sebab itu dalam kitab Roma berkata demikian. Roma 11 ayat 20 sampai 22 mengatakan begini. Kitab Roma Anda harus tahu, Paulus itu banyak menjelaskan tentang kasih karunia. Katakan amin. Tapi dia memperingatkan begini, baiklah mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi apa saudara? Takutlah. Jangan kita merasa jadi sok, tapi takutlah, maksudnya jadilah engkau gentar, makin gentar kalau di zaman perjanjian baru. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli yaitu orang Israel, ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikan kemurahan Allah dan juga apa saudara? Kekerasannya atau ketegasannya. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh tetapi atas kamu kemurahannya. Yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong. Bapak Ibu, apa yang terjadi setelah Ananias dan Safira itu mati? 2 kali ayat dikatakan, maka ketakutanlah seluruh jemaat. Takut di sini itu artinya bukan ketakutan seperti seolah-olah Tuhan itu Allah yang jahat. Tidak, dia itu mutlak baik, katakan amin. Dia itu Allah yang penuh kemurahan, dia itu lambat, dikatakan lambat untuk marah. Namun demikian, saudara, kenapa kok Ananias dan Safira itu bisa sampai putus nyawanya? Anda harus tahu, sekalipun Allah itu penuh kemurahan, Allah itu kasih dan penuh pengampunan, dia juga Allah yang kudus dan tegas.
Halo, amin. Perhatikan kemurahannya juga ketegasannya. Nah, kita sebetulnya ini tuh memberikan sebuah peringatan buat kita yang hidup dalam zaman perjanjian baru. Hanya karena kita ini sekarang ada dalam zaman anugerah, Tuhan itu menunjukkan kasih karunia kemurahan berlimpah-limpah. Jangan kita sembrono, lalu kita itu hidup kurang ajar. Atau kita hidup itu gak ada takut, gak ada segannya sama Tuhan. Hanya gara-gara misalnya Anda itu akrab sama Presiden Jokowi, bukan berarti Bapak Presiden bisa kamu jendul-jendul kepalanya. Do you mudeng? Hanya karena kita ini dekat, akrab sama Tuhan, apalagi Dia Allah penuh kasih, penuh kemurahan, lambat untuk marah, lalu kita menjadi familiar terhadap Tuhan, lalu kita meremehkan kekudusan Tuhan. Kita melanggar kekudusan Tuhan, gak ada segannya atau gak ada takutnya. Hati-hati, Bapak Ibu. Itulah sebabnya kematian Ananias dan Safira itu menunjukkan bahwa Tuhan itu menghargai tinggi kekudusannya. Jangan dilanggar, jangan diremehkan. Katakan amin. Dan itu memberikan sebuah pesan bahwa kita perlu hidup takut akan Allah. Itulah sebabnya saya mau berkata, kekristenan itu bukan sama dengan kasih karunia titik, tidak. Kekristenan itu kasih karunia plus takut akan Allah. Ada amin. Apa itu takut akan Allah? Takut akan Allah itu Anda kagum kepada His Majestic. Kagum kepada kebesaran kemegahan Tuhan. Kagum akan kekudusan Tuhan. Disertai rasa segan, hormat. Plus kasih kepada Allah. Semakin Anda itu bertumbuh dalam segan atau takut akan Allah, semakin Anda bertumbuh dalam kasih. Katakan amin. Nah, sayangnya banyak orang Kristen menyalahgunakan kemurahan Allah itu menjadi kesempatan untuk dia makin berani di dalam dosa. Karena Tuhan itu penuh kasih, kalau kita minta ampun pasti kita diampuni. Kita mempergunakan itu. Gak ada takutnya, tapi makin melunjak, makin berani sama Tuhan. Sehingga kita itu lupa. Hanya gara-gara Tuhan itu penuh kasih, kita lupa bahwa Dia itu juga Tuhan yang tegas. Makanya Paulus itu berkata, kamu senantiasa taat, tapi gak titik di situ dilanjutkan. Karena itu tetap kerjakan keselamatanmu. Maksudnya apa? Tetaplah hidup tunduk taat sama Tuhan. Ada amin? Bahkan kasih karunia Tuhan itu mendidik kita, kata Titus, untuk hidup dalam kesalehan menjauhi keduniawian. Bapak Ibu, itu pelajaran pertama. Ya, justru karena kita ini ada dalam kasih karunia, berarti semakin berlimpah-limpah kasih karunia, berarti semakin serius Tuhan itu menganggap sebuah dosa. Semakin kita ini berlimpah kasih karunia, semakin serius pula Tuhan itu menganggap sebuah dosa. Ada amin? Pelajaran kedua, catat baik-baik. Pelajaran kedua adalah Tuhan tidak bisa dipermainkan. Katakan Tuhan tidak bisa dipermainkan. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang menuntut kekudusan. Karena Dia Allah yang kudus. Sifat ini kita gak boleh lupakan. Dia itu Allah penuh kasih, tapi Dia juga adalah Allah yang sifatnya itu kudus. Jadi dosa itu adalah sesuatu yang sangat serius di mata Tuhan. Nah, banyak orang merasa tindakan Tuhan itu mencabut nyawanya siapa? Ananias dan Safira itu mungkin banyak orang merasa ini berlebihan. Saudara, itu hanyalah menunjukkan bahwa kita ini tidak tahu tentang kekudusan Allah dan dosa. Berarti kita kurang paham antara kekudusan Allah dengan dosa. Mungkin orang berkata, kenapa kok Ananias dan Safira itu sampai mati? Lebih baik kita bertanya begini, kenapa kok kita ini masih hidup? Kok gak mati? Karena begini loh,
kedaulatan Tuhan loh. Allah itu menghakimi seseorang langsung seperti Ananias dan Safira. Atau Tuhan itu menahan murkanya, tunggu nanti penghakiman waktu setelah mati. Sekarang atau nanti, we never know. Kenapa kok ada orang-orang jahat, lebih jahat dari Ananias dan Safira, tapi kok Tuhan izinkan tetap hidup umur panjang. Kok nggak dicabut nyawanya, kok nggak ada penghakiman yang langsung on the spot. Itu we never know. Itu kedaulatan Tuhan. Ya, bahkan Alkitab katakan, gandum itu sama lalang, Alkitab katakan itu tumbuh sama-sama. Nanti setelah penghakiman baru nanti dipisahkan. Kita nggak pernah tahu penghakiman Tuhan. Tapi dari kematian tragisnya Ananias dan Safira, itu menunjukkan perasaan Tuhan terhadap dosa. Itu juga menunjukkan gambaran sekilas nanti penghakiman setelah kematian. Tuhan itu seserius itu loh saudara. Entah kita itu ada orang dihakimi sekarang atau nanti jadi kalau Anda tanya kenapa kok Ananias dan Safira itu mati? Kemungkinan ya, saya coba renungkan ada 3 kemungkinan jawaban. Yang pertama, kematian Ananias dan Safira itu dijadikan tanda. Seperti ini loh. Kesembuhan, orang mati bangkit, Yesus mengadakan mujizat, itu kan tanda. Sebuah kebenaran di dalam kerajaan sorga yang ditampilkan dalam dunia fisik. Untuk menjadikan tanda bagi orang-orang. Tanda itu ujungnya apa sih? Ujungnya tanda itu untuk meneguhkan firman. Kematian Ananias dan Safira itu dijadikan tanda. Dijadikan tanda untuk memberikan contoh kepada kita tentang perasaan Tuhan akan dosa. Kalau Anda nggak dihakimi hari ini, itu berarti kalau Tuhan menahan murkanya, Alkitab katakan, kitab Roma, bahwa itu adalah Tuhan memberikan kesempatan untuk Anda bertobat. Katakan amin. Maksud dari kemurahannya adalah menuntunmu kepada pertobatan. Halo amin. Itu maksudnya. Tapi Anda nggak bisa pungkiri, Anda mau dihakimi sekarang atau nanti, perasaan Tuhan tentang dosa itu seserius itu loh. Sampai Tuhan mencabut nyawa Ananias dan Safira. Ya, yang kedua, alasan kedua, mungkin Ananias dan Safira itu melihat pekerjaan Roh Kudus itu secara langsung pada zaman revival gereja mula-mula. Dan mereka kok gak bertobat. Ingat, di dalam bait suci, semakin dekat Anda sama ruang Maha Kudus, semakin serius, semakin signifikan. Ada satu dosa aja, Anda gak suci, imamnya gak suci, langsung mati di tempat. Makanya ada talinya kan. Imam itu masuk ada talinya. Lalu ada ringnya, ada belnya. Kalau masih berbunyi berarti masih hidup. Tapi kalau udah kok gak ada bunyinya, oh itu mati di tempat, maka ditarik. Berarti semakin kita itu ada dalam revival seperti gereja mula-mula, satu dosa kecil itu dianggap serius sama Tuhan. Alasan ketiga, kenapa kok Ananias dan Safira mati? Kemungkinannya adalah karena mereka itu melihat, ya memang gak dijelaskan ya, ini kemungkinan ya. Jangan-jangan Ananias dan Safira itu adalah orang-orang yang menyaksikan Yesus itu disalib, mati dan bangkit dengan mata kepala sendiri. Berarti mereka itu tahu bahwa konsekuensi dosa Yesus itu mati dihukum karena dosa itu menerima hukuman neraka. Itu Yesus matinya itu menderita kayak gitu. Dimurkai Tuhan karena dosa, bukan dosanya Yesus, dosa kita. Itu harus ada orang yang dihajar. Mereka lihat belas kasihan Tuhan itu ditampakkan lewat kematian Yesus. Mereka lihat secara langsung, setelah itu mereka mengabaikan kemurahan Tuhan itu. Lalu tetap dalam dosa. Ada 3 kemungkinan. Sekarang maksud saya itu begini loh, Tuhan gak bisa dipermainkan. Ya, sangat besar kemungkinan ada orang yang dihakimi langsung atau tunggu nanti di penghakiman. Tapi satu kebenarannya, message-nya apa? Hendaklah kita hidup takut akan Tuhan. Karena Tuhan itu menganggap dosa itu serius. Halo amin. Kalau ada orang menyangka, itu kan zaman gereja mula-mula, kita zaman akhir. Kita gak tahu loh.
We never know. Mungkin karena nggak tercatat aja ada orang mati karena dihakimi Tuhan. Di zaman perjanjian baru karena nggak tahu aja. We never know. Maka baiklah kita ini hidup takut akan Tuhan. Segan dan hormat. Kalau Anda hari ini masih hidup, kita masih hidup, berarti maksud kemurahan Tuhan adalah kita hidup takut akan Tuhan dan hidup dalam pertobatan. Amin. Jangan malah sebaliknya. Kan nanti minta ampun lagi. Kita gampang aja minta ampun, karena Allah penuh kasih. Iya betul, Allah penuh kasih, tapi jangan lupakan dia juga tegas, dia gak bisa dipermainkan. Lebih baik kalau Tuhan itu memberikan kita kemurahan, Tuhan menahan murkanya atas dosa, lebih baik Anda memilih sikap ini, takut dan gentar. Bukan malah makin berani hidup dalam dosa. Makin berani dalam dosa-dosa Anda. Toh kan kita di zaman perjanjian baru, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun. Lalu Anda makin berani, makin menjadi-jadi. Bapak Ibu, now or later, penghakiman Tuhan itu ada. Saudara. Pelajaran ketiga. Tidak ada gereja yang sempurna. Saudara coba, gereja mula-mula itu kurang sempurna apa coba? Pada zaman gereja mula-mula itu revival terjadi, pencurahan Roh Kudus terjadi, tiba-tiba 3.000 orang bertobat, ditambahkan, lalu apa? Mereka itu hidup dalam rumah-rumah, ya mereka itu bersekutu, mereka itu bahkan berkata, banyak dari mereka itu berkorban, milik mereka adalah milik bersama. Berarti mereka itu bukan hanya bertumbuh secara kuantitas, tapi mereka juga bertumbuh secara kualitas. Ada amin? Bahkan orang-orang luar itu segan, takut atau hormat sama orang-orang Kristen pada zaman itu. Kenapa? Karena mereka menunjukkan kualitas yang sangat tinggi. Beda dengan gereja di akhir zaman. Gereja sekarang banyak dibully. Kenapa? Karena kualitasnya rendah. Banyak dijadikan bahan olok-olokan. Nah di zaman itu kurang sempurna apa? Coba gereja. Ngalami pertumbuhan. Di Kisah Rasul berapa? 4 dari 3.000 bertumbuh jadi 5.000 dalam waktu yang sangat cepat. Tanda-tanda heran, mujizat dilakukan itu hari-hari, saudara. Rasul-rasul mengadakan tanda dan mujizat. Still dalam Kisah Rasul 5, gereja yang dalam tanda kutip itu mengalami revival dan sesempurna itu, ada orang-orang seperti Ananias dan Safira. Berarti gereja itu tidak bebas dari yang namanya orang jahat, orang pura-pura dan orang munafik. Gak ada gereja yang sempurna berarti. Dari zaman ke zaman, sejarah gereja mencatat, saudara, ada orang Kristen yang munafik. Ada pelayan Tuhan yang pura-pura. Ada mungkin pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat skandal. Ada yang jatuh secara moral. Ada begini dan begitu sepanjang sejarah mau denominasi apapun. Berarti gereja itu gak bebas dari orang-orang pura-pura dan orang-orang munafik. Lantas apa aplikasinya bagi kita? Saudara, saya kasih aplikasi praktis. Yang pertama, kalau Anda melihat ada pelayan Tuhan, ada orang Kristen yang rajin ke gereja, atau orang yang melayani di gereja, atau bahkan public figure hamba Tuhan yang jatuh, saudara jangan menghakimi. Ada amin? Apalagi di zaman sekarang yang ada sosial media. Begitu ada public figure misalnya terlibat dalam kejatuhan, tiba-tiba ada banyak orang Kristen, tiba-tiba jadi teolog semua. Langsung keluar tuh penghakiman-penghakiman di dalam sosial media. Kalau Anda jemaat gereja Mawar Sharon, Bapak Ibu, saya didik Anda untuk apa? Jangan menghakimi. Kalau Anda non jemaat, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi kalau Anda anak rohani di sini,
jangan ikut-ikut menghakimi. Hindarkan atau bebaskan dirimu dari merasa lebih baik ketika Anda melihat ada orang lain yang jatuh. Gara-gara orang jatuh, kita kan merasa lebih tinggi, lebih baik. Lalu kita menghakimi. Saya masih ingat beberapa tahun yang lampau ada orang public figure di dunia musisi Kristen yang bercerai. Waduh saudara, saya nggak setuju dengan perceraiannya. Tapi saya juga nggak setuju tiba-tiba orang Kristen menghakimi seperti Tuhan. Langsung penghakiman keluar, waduh, dan lebih baik ya aplikasikan ini, aplikasi yang kedua. Lebih baik Anda berdoa dan berjaga-jaga. Lebih baik Anda terapkan kepada diri sendiri. Kalau hamba Tuhan Anda bisa jatuh, berarti aku juga bisa. Katakan amin. Daripada aku menghakimi dan nantinya aku dihakimi Tuhan karena ukuran yang aku ukurkan, kalau aku nggak bisa ngikuti ukuran yang aku ukurkan kepada orang lain, aku nggak luput juga sama Tuhan. Lebih baik aku terapkan kepada diri sendiri. Saya juga sama, saya waktu awal-awal pertobatan Bapak Ibu, saya beli buku-buku seorang hamba Tuhan, bukan di Indonesia, dunia barat. Saya makan buku-bukunya, ternyata hamba Tuhan ini skandalnya parah. Yang dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, ada yang dunia leadership, saya baca bukunya, saya ikut seminarnya, conference-nya. Skandal pula. Yang non karismatik juga ada, saya ini apologet terkenal. Saya baca bukunya, skandal pula. Nah, terus apakah saya di sosial media langsung menghakimi, wah pendeta kok begini. Saya akan gini, terapkan kepada diri sendiri, kalau ada public figure bisa jatuh, lebih baik aku berdoa dan berjaga-jaga, Tuhan jangan sampai aku jatuh. Karena apa? Karena kalau orang lain bisa jatuh, berarti aku pun bisa. Lebih baik aku mawas diri dan berjaga-jaga daripada aku merasa lebih baik lalu menghakimi. Jangan begitu saudara, katakan amin. Aplikasi ketiga, saudara, aplikasi ketiga adalah jangan kecewa. Ada orang Kristen tertentu, begitu lihat ada misalnya pelayan Tuhan yang lain jatuh, dia ikut goyang imannya, ikut jatuh. Saudara, jangan rugi sendiri, katakan amin. Justru makinlah Anda maju. Ada orang-orang berkata, mulai hari ini aku gak lagi mau datang ke gereja. Kenapa? Gereja penuh dengan orang munafik. Anda yang rugi. Itu seperti Anda pergi ke rumah sakit, tapi Anda gak mau ada orang sakit di rumah sakit. Aku gak mau lagi ke rumah sakit karena di situ ada orang sakit. Loh justru rumah sakit itu ada untuk orang-orang yang sakit. Katakan amin. Jangan-jangan gereja itu ada justru untuk ada orang-orang yang masih gak tulus, yang masih gak sempurna, yang masih hidupnya pura-pura mungkin, yang masih sakit rohaninya. Supaya mereka sembuh, katakan amin. Pernah gak Anda pergi ke gym? Isinya yang di gym itu semuanya orang berotot yang ototnya udah jadi semua. Iya pasti ada yang sudah jadi, tapi ada juga yang masih berlemak, yang masih kegendutan. Anda nggak mungkin berkata, aku nggak mau lagi pergi ke gym. Apa isinya orang-orang yang bodinya nggak karuan? Loh justru gym itu ada supaya orang-orang itu bisa in shape, katakan amin. Demikian pula gereja. Di gereja ada orang-orang tulus, ada orang-orang kudus, ada orang-orang yang hidup sungguh-sungguh. Tapi juga bisa jadi ada orang-orang yang masih belum tulus, yang masih butuh PR, masih perlu bertumbuh, yang masih mungkin ada kadar munafik dalam dirinya. Kalau Anda ketemu sama orang itu, Anda jangan justru malah kecewa, lalu goyang imannya, mundur teratur dari pelayanan, jangan. Tapi justru jadilah teladan. Katakan amin. Makin majulah di dalam iman. Supaya apa? Kalau ada yang redup, paling tidak Anda bersinar. Amin saudara. Tapi yang pasti, saudara, gereja gak bebas dari orang-orang munafik. Bisa jadi karena kita masuk, kita menambah bilangan orang munafik. Betul atau betul? Karena gereja gak ada manusia yang sempurna. Pelajaran keempat, Anda masih bersama dengan saya, amin? Pelajaran keempat, saudara.
Tuhan itu melihat motivasi hati kita. Tuhan selalu melihat motivasi hati kita. Saudara, apa sih dosanya Ananias dan Safira? Ada yang tahu? Ternyata Ananias dan Safira itu tidak melakukan perzinahan. Dia tidak korupsi. Dia tidak jadi drug dealers atau terlibat dalam human trafficking, penjualan manusia. Ananias dan Safira itu juga tidak mabuk-mabukan, judi, atau Ananias dan Safira itu tidak buka bisnis pelacuran, tidak. Dia malah loh ya, punya niat yang baik. Apa? Dia itu ingin menabur bagi pekerjaan Tuhan. Beda kan sama kita zaman sekarang. Perpuluhan aja pakai berdebat panjang. Ini tuh nabur loh saudara. Lantas apa dosanya Ananias dan Safira? Ternyata dosanya itu jauh melebihi tentang uang. Dosanya itu tentang hati. Apa hatinya? Ternyata Ananias dan Safira itu rela berbohong demi sebuah pujian atau pengakuan. Karena dia itu ingin tampil di depan orang, itu membuat orang lain itu impress, wah murah hati ya. Padahal dia itu misalnya dia jual tanahnya, hasilnya itu katakanlah yang dia jual itu 10 M. Dia tabur 5 M, 5 M separuhnya itu disimpan. Tapi dia ngakunya ini seluruh hasil penjualan. Orang di luar taunya seluruh hasilnya itu gede. Tapi dia tahan separuh. Semuanya loh dia tabur. Tapi dia gak jujur di situ. Dia ingin membuat orang lain itu terkesan. Cuman itu loh saudara. Dan gara-gara itu dia rela berbohong. Tahukah saudara pelajarannya apa? Kita bisa bohongi manusia tapi tidak dengan matanya Tuhan. Tuhan itu melihat ke motivasi hati kita. Makanya lebih baik kita ini makin hari makin mawas diri. Katakan amin. Karena kita itu bisa melakukan hal yang baik tapi motifnya itu salah. Ternyata Tuhan melihat itu. Demi dapatkan pujian, dia itu rela membohongi Roh Kudus. Rela mencobai Roh Kudus. Tuhan melihat mereka pantas dicabut nyawanya. Saudara, bagaimana dengan kita? Makanya saya teringat sebuah ayat. Apa bedanya Firaun dengan Abimelek? Abraham pada masa itu, waktu pergi ke Mesir, ketemu sama Firaun, ngaku bahwa Sarah itu adalah adiknya, bukan istrinya. Karena dia takut dibunuh. Kenapa? Pada zaman itu semua raja-raja itu punya kebiasaan. Kalau dia lihat ada perempuan cantik, dia akan ambil. Dan kalau dia sudah bersuami, dia akan rampas dari suaminya itu. Kalau suaminya tetap menentang, akan dibunuh. Itu raja-raja. Makanya Abraham itu takut. Ngaku kalau ini adalah istrinya, takut dibunuh. Dia ngaku bahwa ini adalah adik. Karena Sarah itu cantik. Langsung Tuhan pukul Firaun dan seisi istananya. Dipukul kena tulah saudara. Lalu giliran pergi ke Abimelek. Karena timbul kelaparan masuk ke Abimelek. Nah bedanya Abimelek itu ketika Abraham ngaku ini bukan istriku, ini adikku. Abimelek ingin mempersunting Sarah menjadi istrinya. Tapi semalam sebelum dia itu ambil, Tuhan bicara lewat mimpi. Jangan diambil karena kalau kamu ambil aku pukul kamu. Bangunnya Abimelek ngomong, Tuhan aku ini tulus hati. Dan Tuhan ngomong, aku tahu engkau tulus, itulah sebabnya aku memperingatkanmu dan mencegahmu melakukan hal-hal yang demikian. Kenapa kok Firaun gak diperingatkan Tuhan? Kenapa kok Abimelek diperingatkan Tuhan? Bedanya di mana? Bedanya di ketulusan. Abimelek itu tulus memang ingin mempersunting Sarah, bukan untuk merebut atau merampas istri orang.
Kalau misalnya Firaun dikasih tahu ini adalah istriku, tetap dibunuh Abraham. Tapi Abimelek ini beda, dia itu murni. Kalau misalnya Abraham itu ngaku dari awal, dia nggak bakal ambil. Dia nggak bakal akan rampas dengan kekerasan. Dia tulus ingin mempersunting Sarah. Itulah bedanya. Makanya orang yang tulus akan dicegah untuk melakukan hal-hal yang berdosa. Katakan amin. Mari kita bertumbuh dalam ketulusan. Karena Tuhan itu melihat motivasi hati kita Bapak Ibu. Para pemimpin. Jadi pemimpin itu mulia enggak? Yes. Anda jadi CGL, Anda jadi sponsor, Anda jadi coach, Anda jadi team leader. Itu mulia karena kepemimpinan itu posisi untuk berkorban dan melayani. Tapi kalau Anda punya motivasi, Anda jadi pemimpin supaya Anda dianggap penting di gereja ini, lalu Anda mengharapkan perlakuan istimewa, itu namanya sudah nggak tulus. Hati-hati, itulah sebabnya saya khotbahkan begini, karena gereja Mawar Sharon di hari-hari ke depan, kita akan raising more leaders, 3.000 CG, berarti semakin banyak CG-CG. Kita harus murni. Ada amin? Pelajaran yang terakhir. Anda masih bersama saya, amin? Pelajaran terakhir adalah jangan sepakat soal dosa. Ternyata Ananias dan Safira itu dikasih kesempatan. Ananias dulu ditanyain, mereka berdua itu sudah sepakat. Nanti jangan ngaku ya kalau ditanya, kalau ketahuan. Nah makanya motivasi kenapa orang itu berlaku fasik. Tahukah saudara, Alkitab itu katakan dalam Yeremia. Coba saya bacakan ya, Anda nggak perlu itu. Saya bacakan Yeremia 23 ayat 11. Sungguh baik nabi maupun imam berlaku fasik. Di rumahku pun, berarti di dalam bait suci, di dalam gereja, aku mendapati kejahatan atau dosa mereka. Di situ ada kata fasik. Apa artinya fasik? Fasik itu sudah tahu kebenaran tapi tidak mau bertobat. Udah tahu kebenaran tapi tetap melakukan dosa. Itu namanya fasik. Beda dengan orang gak kenal Tuhan. Orang gak kenal Tuhan mereka berbuat dosa karena tidak tahu. Tapi kalau fasik itu beda. Nah ada orang-orang kenapa kok tetap nyaman hidup di dalam dosa. Enggan untuk meninggalkan dosa karena saking terbiasanya dengan berbuat dosa, jadi terbiasa jadi dia lakukan terus. Walaupun tahu kebenaran, itu namanya fasik. Salah satu motivasi kenapa orang gak mau berubah, gak mau bertobat adalah ini. Mau korupsi gak apa-apa, jalan terus. Yang penting kamu terlihat baik di depan orang. Yang penting jangan ketahuan. Ya kamu mau perzinahan, kepelacuran, ke prostitusi, ke panti pijat, nggak apa-apa, asal nggak ketahuan. Pokoknya kalau selama itu nggak ketahuan, itu nggak merugikan orang lain. Makanya dia berlaku fasik, meneruskan perbuatan dosa itu. Jadilah yang tadi dikatakan munafik. Dusta itu ada dua, mulut sama perbuatan. Kalau mulut itu berbohong, kalau perbuatan itu Anda kelihatan rajin ke gereja, tapi Anda juga rajin pornografi. Di depan orang Anda rajin ke gereja, aktivis. Saudara, Anda jadi pelayan Tuhan yang aktif di gereja, tapi Anda juga rajin minum minuman keras. Anda jadi peminum mabuk-mabukan dan sebagainya. Anda di gereja, Anda jadi orang yang terlihat sebagai orang yang melayani Tuhan. Rajin, tapi juga Anda rajin ke pelacuran. Di depan orang Anda sebagai suami yang tulus mencintai anak istri, atau sebaliknya istri yang tulus mencintai keluarga. Tapi di belakang Anda selingkuh 5 tahun gak ketahuan. Tapi di mata orang kelihatannya sayang istri, Instagramnya romantis sekali. Kayak di Instagram saya gendong istri saya. Karena apa ya, memang di semua Instagram gak mungkin lah ada orang lagi bertengkar cekek-cekekan di posting. Nah mungkin. Nah itu yang namanya
punya double life. Saudara di gereja seperti malaikat, tapi di belakang saudara nyaman dan berlaku fasik. Anda nyaman sama dosa. Bapak Ibu, hati-hati. Nah, makanya yang keempat, jangan sepakat ternyata suami istri ini sepakat. Nanti kalau dikonfrontasi ya, jangan ngaku. Dan mereka berdua sepakat. Suaminya mati duluan, yang istrinya juga benar sekian, mereka sepakat gak ngaku. Saudara, putuslah dua-dua orang nyawanya. Bapak Ibu, saudara, apa pelajaran kita bisa petik? Saudara, yang pertama itu jangan sepakat soal dosa. Kalau Anda suami istri, kalau lain ceritanya, kalau pada waktu Anania sudah berpikir kita bohong ya, kalau istrinya tegur dan berkata jangan sayang, lebih baik apa adanya. Jangan ambil separuh bagian. Kalau kita nabur-nabur sekalian. Kalau kita memang gak rela nabur semuanya, kan itu di bawah kuasa kita. Kan Pak Petrus kan ngomong, kalau kamu gak tahan pun itu punyamu kok. Kalau kita memang relanya cuma 5M, jangan ngaku 10M. Jangan. Kalau misalnya istrinya waktu itu gak sepakat, ceritanya akan beda. Kalau Adam waktu itu gak sepakat sama istrinya, istri akan nawarin, wah enak loh katanya si jahat ini ngomong enak, beneran enak, kamu mau gak dimakan pula sama Adam? Jatuhlah manusia dalam dosa. Abraham dengan Sarah juga sepakat dalam sesuatu yang bukan kehendak Tuhan. Sarah kasih ide, kamu tidur aja sama Hagar supaya dia melahirkan keturunan bagimu seperti yang dijanjikan Tuhan. Abraham kalau waktu itu berkata tidak, kita akan tunggu waktunya Tuhan, pasti ceritanya lain. Hari ini gara-gara Hagar muncul, Hagar itu jadi tinggi hati terhadap Sarah. Sarah gak terima, Sarah jadi keras sama Hagar. Akhirnya apa? Hagar itu diusir. Keturunan Hagar Anda tahu Ismail. Sampai hari ini jadi perang suku, perang agama. Karena awalnya itu dari mana? Dari rumah tangganya. Abraham gak sabar, Sarah juga gak sabar tunggu anak perjanjian. Jadi hari ini jadi panjang kan urusannya sampai hari ini kan. Kalau gak sepakat dulu Sarah dengan Abraham, pasti gak akan ada kejadian begini. Saudara, suami dan istri sepakatlah dalam hal-hal kudus. Tapi jangan sepakat sama hal-hal yang berbau dosa. Kalau suami udah kepengen ambil uangnya perusahaan, korupsi, istri jangan malah dikomporin. Jangan ngomong memang kamu berhak sayang, kamu udah kerja keras, kamu berhak ambil itu uang. Jangan, Anda korupsi. Saudara, mungkin di dunia ini Anda gak akan terima penghakiman, luput. Nanti totalannya nanti. Makanya gak enak makan uang orang. Saudara, lebih baik hasil sedikit tapi hasil keringat sendiri. Katakan amin. Daripada Anda punya segalanya, Anda enak hidup di sini, nanti di kekekalan. Itu ada hitungannya saudara. Makanya ngapain saudara? Toh nanti mati, semua uang yang Anda korupsi, gak bisa Anda pakai. Gak bisa dipakai kan? Saudara, jangan sepakat soal dosa. Jangan sepakat soal dosa itu juga berarti jangan terseret-seret dosanya orang. Katakan jangan terseret dosanya orang. Maksudnya begini, dalam konteks pengembalaan. Saya ngomong kepada anak-anak pengembalaan, di CG misalnya. Kalau ada pemimpinmu, misalnya cell group leader Anda, itu melanggar kode etik moral, lalu pemimpin di atasnya itu mendisiplin. Untuk sementara, ya we don't know sementara atau enggak, tidak lagi menjadi, apa saudara? CGL. Anda jangan demonstrasi. Gereja nggak adil, kenapa kok dia diturunkan jadi CGL? Karena apa? Lagi didisiplin. Jangan demonstrasi, wah aku kan udah deket sama dia, ini kan CGL kesayangan. Jangan demo, jangan dihalangi. Karena apa? Tuhan lagi mendisiplin, Anda harus di pihaknya Tuhan. Katakan amin.
Jangan malah Anda membela yang salah tapi menyalahkan yang benar. Anda nggak di posisinya Yesus. Saudara. Nah, tapi jangan terseret dosa orang itu sebaliknya juga sama. Kalau Anda pemimpin, Anda melihat bahwa orang-orang yang Anda pimpin di bawah saudara, itu melanggar kode etik. Jangan sungkan untuk mendisiplin. Loh tapi dia itu baik. Aku sering ditraktir makan. Tiap ulang tahun aku dikasih kado. Kadonya mahal-mahal. Baik banget. Saudara, Anda harus jalankan kepemimpinan dengan tegas. Kalau itu melanggar kode etik, Anda harus disiplin, Anda harus tegur. Saudara, saya pernah, saudara, tanpa menyebut siapapun, pernah loh. Dulu ini ya, zaman dulu. Ada seorang yang kami itu sebetulnya mau angkat untuk menjadi CGL. Tapi ternyata ketahuan, dia masih punya affair, bahkan ada anak pula. Singkat cerita setelah terbukti, kami datangi bapak itu, jauh lebih tua dari saya. Kami ngomong baik-baik, Pak, saya kasih solusi, harus putus hubungan sama orang ini. Caranya bagaimana? Kamu tetap disuplai anaknya dengan uang karena itu tanggung jawab ini. Tapi Anda sudah dilarang berhubungan, caranya apa? Ya kasih pesangon sekali putus, gak lagi berhubungan sama wanita ini. Atau dicicil tapi yang kasih bukan bapak. Harus ada pihak ketiga. Supaya gak lagi berhubungan. Kalau enggak berhubungan terus, berzina terus. Tinggalkan, bertobat. Dan untuk sementara bapak gak bisa jadi pemimpin. Saudara, beberapa bulan kemudian mundur teratur, pindah keluar dari gereja. Dan dalam waktu singkat saya dengar kabar dia sudah jadi pemimpin salah satu komunitas. Saudara, ya saya sedih sih dengar begitu. Manusia bisa Anda bohongi tapi tidak dengan Tuhan. Ya terakhir saya dengar kabar bahwa beliaunya sudah gak ada. Tapi saya nggak berani ngomong dia dihakimi Tuhan, enggak, itu bukan hak saya. Ya, saya rasa kok bukan. Ya tapi who knows. Tapi yang terpenting adalah Anda berani nggak? Anda harus berani. Dengan demikian, kalau gereja ini nanti kita mau bertumbuh lebih besar, Tuhan percayakan jiwa-jiwa. Apalagi nanti kita bermimpi ada 3.000 sel group, berarti ada 3.000 pemimpin. Lupakanlah kalau 3.000 pemimpin itu enggak takut akan Tuhan. Lalu semuanya tiba-tiba skandal semua. Ya, kan 3 jebakan kan, power abuse, apalagi money abuse, sama seksualita abuse. Jangan sampai pemimpin-pemimpin rohania begini semua. Amin saudara. Jangan terseret dosanya orang. Tapi juga walaupun Anda nggak bela, tapi juga Anda jangan menghakimi seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau misalnya ada anak kedapatan makan coklat yang dilarang oleh orang tuanya. Nggak boleh makan coklat atau nggak boleh makan es krim. Ketahuan makan es krim. Ditanya nggak ngaku padahal belepotan sini es krim. Papa disiplin, sang papa disiplin anak ini. Lalu Anda sebagai adik, sebagai saudaranya, Anda maki-maki. Makanya kamu dasar, kamu ya suka mencuri, kamu bohong, kamu membohong, kamu begini. Menghakimi terus. Dengar baik-baik, saya sebagai orang tua, selesai saya urusan sama anak satu, yang ini gak bakal luput dari disiplin. Jangan menghakimi, makanya hati-hati, jangan keseret sama dosa orang. Orang berbuat, Anda menghakimi, ikut dihakimi sama Tuhan. Ngapain? Halo amin? Lebih baik kembangkan takut akan Tuhan. Jangan sembrono, jangan kurang ajar. Tuhan itu maha pengampun, maha kasih, penuh kemurahan. Tapi bukan berarti Anda bisa kurang ajar. Jendul-jendul kepalanya Tuhan. Jangan langgar, Anda harus tetap segan sama Tuhan. Akhir kata, goal saya apa sih lewat firman Tuhan begini? Saya khotbah begini ngeri loh. Saya khotbah begini tuh berkali-kali doa Tuhan, selidiki hatiku, kalau aku ada salah, aku ampuni Tuhan, kalau aku ada dosa. Karena apa? Yang khotbah pun gak luput.
khotbah begini, apalagi kematian Ananias dan Safira. Halo, amin. Goal saya sederhana. Hari ini kalau Anda anak Tuhan, kalau Anda masih ke pelacuran, berhenti. Kalau Anda masih ke panti pijat plus-plus, bertobat. Kalau Anda anak Tuhan, orang Kristen, tapi Anda selingkuh, bertobat. Kalau Anda masih minum minuman keras, masih peminum, beda loh orang cuma sekedar minum, ya, dengan peminum, berhenti. Kalau hari ini Anda masih obat-obatan, atau bahkan masih terikat dengan kecanduan-kecanduan tertentu, berhenti. Pornografi, berhenti. Katakan amin. Pulang dari tempat ini, bereskan kalau masih ada isu. Ayo jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh kita ini ikut Yesus. Karena percuma Anda rajin ke gereja, tapi Anda juga rajin ke perzinahan. Percuma. Katakan amin. Anda dilihat orang rutin, rajin, aktivis, tapi Anda masih korupsi. Yang masih korupsi berhenti. Katakan amin. Anggaplah kemurahan Tuhan. Hari ini kenapa kok kita masih hidup? Bahkan mungkin ada beberapa di antara kita berbuat dosa sederhana. Karena Tuhan menyediakan kesempatan untuk kita hidup benar. Hidup dalam pertobatan. Amin. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mor Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.